Oke. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Hanya orang-orang cerdaslah yang bisa benar-benar memahami Al-Quran Karim dan Al-Quran Adim, sehingga terjadi kesejajaran, dan bila sudah sejajar akan tercium bau wangi. Tapi bau wangi bukan karena wewangian atau yang dihirup, tapi wanginya Sidratul Muntaha yang sudah berdekatan dengan tempat yang bernama Istawa. Sekarang kita buka Quran surat An-Nazm. An-Nazm itu surat ke-53, ayatnya 44 sampai dengan 47. Pemirsa juga buka, tapi sebelum buka pemirsa subscribe dulu. Jangan nonton tapi nggak subscribe. Dukunglah kami pemirsa. Kalau ada video-video tuh bilang gini, masa main ditonton, ayo klik subscribe pemirsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin iza tumna, dari mani apabila dipancarkan. Wa anna alaihi nas'atal uhla. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Sudah. Ya. Nah, yang terakhir tadi, jadi yang perlu digarisbawahi sesungguhnya wadzakaro wal unsa itu sesungguhnya berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan maskulin, dengan kejiwaan yang berkaitan dengan femininitas. Makanya jenengan nanti kalau menikah itu sekali menikah dengan seorang perempuan dengan perjanjian yang teguh, makanya kan selalu berkaitan dengan perjanjian nasihat sekutunya hidup itu, MOU lah, dengan perjanjian yang sangat teguh. Sekali menikah dengan perempuan, kamu nanti sekaligus menikah 4 hal di dalam dirinya itu. Bila pahami itu, karena 4 hal itu seperti kejadian penciptaannya kenabian dan kerasulan itu sendiri kan disestempel dengan 4, Mas. Kalau kita kan hanya 3. Nah itulah setelah kamu menikah ternyata nanti menikah dengan 4 unsur itu, Mas, yang ada di dalam dirinya unsa itu. Itu sehingga nanti menumbuhkan kehidupan baru. Itu sesungguhnya. Makanya dengan adanya kehidupan baru berarti mencetak peradaban baru itu, Mas. Karena akan menumbuhkan kejadian-kejadian yang baru. Sesungguhnya itu setelah ada penciptaan. Terus Quran surat sama yang terakhir tadi apa, Mas? Yang itu unsa, zakaro wal unsa. Yang terakhir diulang dulu, Mas. Yang 47 yang terakhir tadi kelupaan. 47 yang 47-nya. Karena itu tadi mau tak tekankan. An-Najm yang 47-nya aja. Wa anna alais nas'atal ula. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Nah, artinya penciptaan yang lain itu kan jenengan harus diciptakan. Tapi mau menciptakan yang lain berarti anak turunmu. Karena anak itu diciptakan, baru menuntut kejadian-kejadian yang adanya penciptaan itu.
Paham maksudnya? Penciptaan yang lain itu berarti jenengan setelah Ar-Robbi menemukan pendamping hidupmu dari unsurmu sendiri, akan ada penciptaan yang lain, berarti akan diciptakan seorang anak turunmu, dan itu membawa data yang sama karo jenengan 3 miliar data, tapi juga mengalahkan sebagai winner, mengalahkan 300 juta yang lainnya. Maksudnya ke sana Mas. Ini diartikan beda di sini. Di sini diartikannya lagi kebangkitan setelah mati. Oh ya bukan. Kalau kebangkitan setelah mati nanti kaitannya dengan kiamat. Makanya kiamat itu nanti bisa dikatakan al-qiyamah, bisa dikatakan al-adiyat, terus bisa dikatakan selain al-adiyat, kiamah ada apa lagi Al-Quran itu. Karena nanti ada muhakamahnya, ada mutasabihatnya Mas. Itu dibahas tersendiri aja Mas. Karena kalau nanti, ya itu salah satu jenengan saya kan bisa ngoreksi Mas. Sebetulnya bukan itu. Yang lain itu ya jenengan setelah menemukan kenikmatan itu tadi, sperma akan menemukan lagi kendaraannya adalah juga seorang linasi. Jadi menemukan potensi dan bakat baru Mas. Karena di setiap kelahiran jiwa individu-individu selalu muncul potensi dan bakat baru. Ngerti? Minat dan bakat Mas. Ya. Bakat dulu baru minat. Karena bakat itu bawaan secara DNA, berarti 4 unsur itu tadi Mas. Termasuk keilahiyatan, kemanusiaan, universal, keparsialan. Itu tadi Mas ya. Kebakoan, bakok atau kesementaraan, relativitas. Ya. Nah, kaitannya itu Mas ya. Kan berarti memunculkan itu lagi gitu. Ya. Jadi ayat surat 53, surat 75, surat 80 itu menyebutkan yang sama. Yang berasal manusia itu dari setetes mani, akhirnya menjadi manusia bernama biak. Ya, Nah, maksudnya sekarang ini kan untuk menegaskan menguatkan mutasabihat. karena ini mutasabihnya gitu loh Mas. Nah, sekarang tolong dijelaskan secara komprehensif karena ini berulang-ulang dan diulang-ulang al-ikhlasnya. Oh, yang di al-ikhlasnya ini. Karena nanti kalau sudah ke Al-Maidah 6:12-nya baru agak berbeda. Ya. Tapi nanti di al-ikhlas ini kalau saya terangkan secara komprehensif berarti diterangkan menyeluruh Mas. Kalau ini kan hanya menyitir di permukaan sebetulnya. Karena berkaitan dengan peradaban. Nanti al-ikhlas dibahas secara pemanaan yang mendalam, itu ada khusus. Membahas al-ikhlas Ini sama kan yang ada al-iqra. korelasinya dengan setetes mani tadi. Iya, lah makanya. Tapi di sini kan saya ketengahkan dulu. Ini sebetulnya di permukaan dulu. Karena nanti khusus surat Al-Alaq 1-5 ini khusus iftitah, Al-Fatihah, terus khusus surat yang 112 Al-Ikhlas, iftitah, Iqra, ini ada pembahasan tersendiri ini nanti. Nah, cuma ini saya akan mengungkap permukaan-permukaan karena berkaitan peradaban Mas. Setelah ini nanti kan meta nih surat sama ayat masing-masing Mas. Nah, ini belum ke sana tuh. Ya enggak apa-apa saya jelaskan dulu, tapi permukaannya dulu ya. Belum mendetail ya. Jadi al-ikhlas itu kan kul huwallahu ahad. Bahwa sesungguhnya panjenengan harus memahami tentang ahad itu. Lah ahad itu sesungguhnya nanti kembali kepada surat ayat yang pertama dulu itu yang saya ketengahkan saat kita membahas yang awal itu Mas. Berarti membahas Asy-Syura 11 itu ya. Jadi Asy-Syura 42 ayat 11. Karena harus mengetahui akadnya itu. Makanya ini nanti kalau secara komprehensif kembali ke sana, terus akad dijelaskan masing-masing per ayatnya. Nah, cuma ini permukaannya gitulah. Ya, dalam akad konteks sekarang ya. ya. Jadi gini, saat jenengan memahami tentang keakatan berarti harus memahami tentang bismillah sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nanti baru mengetahui tentang Malik. Itulah sumber mengapa jenengan memahami tentang sila pertama Pancasila itu. Itulah kuncinya kamu memahami tentang ketauhidan. Karena sumber dari segala sumber cinta kasih yang mendalam. Itulah kamu menemukan sesuatu yang sifatnya ahad. Baru nanti mengetahui yang somat. Kamu menggantungkan karena kamu memahami dari keahatan itu kamu kenal terhadap somatmu, sehingga di situ kamu mengenal somat itu sama dengannya maliki yaumiddin Mas, mengenal rajamu,
mengenal bahwa kamu diratui dengan penciptaanmu itu, sehingga kamu mempunyai permintaan sekaligus jenengan nanti memasrahkan sesuatu terhadap rajamu itu dengan rohmu itu, ya. Itu makanya di situ Allah bisa dikatakan dengan bahasa, diwakili dengan bahasa maliki. Malik itu kan sebuah raja, kerajaan, tapi kenyataannya Allah kan mempunyai kerajaan dan mempunyai singgasana. Makanya nanti ada ayat kursi itu di surat Al-Baqarah, surat kedua itu mas, larinya ke sana sebetulnya. Nah, itu kalau qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah sesungguhnya tidak berderivat di situ nanti, karena tidak punya keturunan dan juga tidak menurunkan. Itu sesungguhnya derivatnya artinya itu mas, tidak bisa turunan, tidak ada turunannya, karena memang sumber dari segala sumber, jadi tidak bisa turun maupun menurunkan. Tapi bisa berdeliberate. Nah, ya otomatis kalau itu nyatanya dia menghembuskan. Makanya roh itu diciptakan tapi dengan penghembusan. Terbukti aktivasinya nanti harus menghirup dan menghembuskan. Menghirup itu menarik, menghembuskan mengeluarkan, harus itu mas. Dan itu tidak bisa menarik dan menghembuskan lagi. Iya. Dia sudah panas. Itu sesungguhnya, sehingga kalau sudah mengetahui itu, ternyata akad harus kembali ke akad, dan dia lagi berlimpah. Nah itu ya sesungguhnya. Kalau jenengan pengen penjelasan untuk singkatnya, ini belum detail ya, hanya permukaan lah istilah saya. Nah, nanti ini dibahas sendiri tentang Al-Ikhlas, Al-Alaq, terus sama Al-Fatihah dan Iftitahnya itu. Karena nanti ada ayat-ayat memang harus yang dibahas khusus mas, tidak bisa dibahas secara serampangan atau di permukaan aja, harus ada pendalaman. Itu pemirsa, tidak usah khawatir, nanti akan saya ketengahkan, nanti dengan tagih Al-Alaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah sama Iftitah. Karena itu nanti berkaitan dengan sebelum kamu melakukan ritus. Makanya mengapa saat jenengan melakukan ritus sholat itu harus ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari ngono lagi usoli fardhu dhuhri arba'a rakaatan lillahi ta'ala fawali wajhaka syatrul masjidil haram baru akimi sholata warobaka fakabir Allahu akbar. Berarti qul huwallahu ahad karo qul a'udzu birabbinas mbok waca dhisik. Saurunge itu berarti maca apa mau? Nah, itu secara hadiniahnya. Itu loh, Mas. Jadi kalau ada orang kemasukan dibacain Quran, dia ketawain karena dia juga lebih tinggi frekuensinya. Iya. Jadi si moco ku awakmu ket maca saiki, aku itu gak ono hembusan apa wis moco iku ket sampai saiki. Karena dia tidak berkendaraan. Nah, kita masih berkendaraan. Itu jadi, nanti beda. Jadi ini terjawab berapa puluh tahun berarti waktu itu ya, ketika ada seseorang yang kemasukan, begitu disebul, dia bilang, lah awakmu nyebul, saya kayak iso moco, aku lo is moco, saya is gak moco mana ya, mbok sebul ya gak iso, waktu itu loh ya. Ya. Tapi ini kan cuman sepenggal cerita. Ya, gini. Nah, nanti itu tak bahas. Ya. Jenengan biar ngerti gini ya. Jenengan tak kasih tahu. Jadi sesungguhnya begini pemirsa. Saat seluruh jiwa-jiwa itu nanti ternyata nggak bisa kembali kepada Allah, sesungguhnya dia menjadi atwaron. Setelah menjadi atwaron karena dia tidak berkendaraan,
sesungguhnya dia pengen mengabari kita, pengen memberikan sinyal terhadap kita karena kemampuan saat dia menjadi khalifah itu. Tapi karena tidak berkendaraan kan dia juga bingung, karena ada barzahnya itu. Wah ini nanti dibahas tersendiri aja lah. Saya sebetulnya gimana ya, ngerti aku jane kuwi. Dan iso tak bahas mbek Quran. Cuma iman gue tak bahas senyampang-senyampang. Kalau ini beda sama yang tadi. Jadi kenapa saya bilang ini, saya ngomong ya, kenapa saya bilang beda yang tadi. Kalau itu disampai-sampaian, ini sosor masalah. Kalau saya nyebutnya, dia protes sosor ini. Makanya dia muncul lagi. Lah ini kan berapa puluh tahun yang lalu aku bilang ini. Tapi yang itu sudah ya tetap ada, tapi dia no comment, sudah dia diam tok. Iyalah. Kalau yang barusan yang tadi saya sebut. Kalau ini yang di sebelah sana ini, wah karena dia masih merasa adigang itu, ya itu dari moro-moro. Ya ini golongannya sosor, itu mau masukannya sosor aku bilang. Tapi kan guyu aja. Kebetulan dia punya friend di situ waktu dia hadir. Ya kan, nah ini kan udah zaman kemarin aku bilang. Ya wis biarin lah sakarepmu. Ya karena memang saya sebetulnya mau diikuti sosor itu banyak. Tapi saya memang tidak mau karena saya menyadari bahwa itu bukan ya alhamdulillahnya. Seandainya anggap aja saya nggak ngomong siapa-siapa lah, seandainya saya ngomong saya lah. Seandainya saya lemah, dia masuk kok. Cuman kan nanti alhamdulillah tidak bisa kan. Karena saya ini cerita ini haknya dari Allah. Makanya kalau ngomong kayak gini kan untuk membuat keyakinan. Waktu itu saya sebut lah, karena identitas kan kita boleh disebut ya. Kalau sebut identitas kan kasihan. Jadi waktu itu saya ada di sebuah situs kerajaan. Ya, betul. Nah, saya ya baru pertama kali ke situ, dan itu rombongan orang banyak. Ya. Begitu ke situ, kejadiannya kira-kira habis asar. Itu satu orang dulu, dal, morok kena sosor kabeh. Anggap aja yang enggak itu bisa dihitung dengan jari lah, karena saya juga lupa. Dan saya tahu banget ketika dia mau masuk. Waktu itu saya cuma bacanya itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Karena di dalam sing hafal ya itu sama ayat kursi terakhir. Itu, waduh. Tapi saya kerasa dipukul, padahal nggak ada orang loh ya. Pak katanya gitu. Cuman bukan sakit, tapi gitu loh. Nah, akhirnya secara tidak langsung, saya memang tidak melihat, tapi bisa membayangkan itu siapa gitu. Tapi yang pasti dia nggak bisa masuk gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kan gitu ya. Akhirnya kan cuman ya ada di depan itu yang kata sama menteri apa namanya? Atfaron. Nah ya itu tadi moro-moro dia menampilkan film Atwaron itu gitu. Oh ini kan saya baru ngomong sama sosor baru beberapa waktu yang lalu gitu. Bahkan diparani melo-melo, tapi kan kita nggak menggubris gitu. Ya itu becak sebenarnya. Sudahlah itu kan udah dunia sudah. Jadi nanti gini mas, syahadat itu sebetulnya di al-ikhlasnya itu ya, tapi kejadian di ikroknya itu karena hal-hal ya. Terus anasnya itu wujud ini ya tahu, nah itu. Jadi jenengan nanti menguasai 3 itu, makanya mengapa 3 itu sering dibaca saat untuk orang sudah alien gen itu dibaca ditahlil ya karena itu mas. Cuma saya kan yo gimana ya, ya pokoknya banyak salahnya itu. Kita bisa membenarkan karena kita membuka Al-Quran itu. Kenyataannya dipraktekkan orang banyak tuh mas. Ya, tapi kan dia tidak memahami sesungguhnya ikhlas apa al-alaq apa. Karena nanti begini mas, kalau ngomong untuk komparasi, maka yang paling tinggi al-ikhlas ini. Setelah al-ikhlas nanti kamu mengerti tentang al-alaqmu itu. Setelah mengerti al-ikhlas dan al-alaq, maka kamu akan bisa menyebut anasmu itu. Sebetulnya ke sana. Jadi
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, baru qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibalik, Mas. Kalau sudah memahami ini secara menyeluruh, pola wali enggak apa-apa, karena sampai enggak kecelek. Paham maksudnya ya? Itu. Tapi dasar ini enggak boleh kamu balik. Seperti hitungan 1 sampai 9. Kalau sudah menemukan 1 dan 0, maka boleh balik. Soalnya kan kalau Al-Ikhlas sudah jelas. Tapi kalau Al-Falaq itu kan masih ya jiwa. Ya. Tapi kalau sudah Anas, dia sudah di dalam juga masalahnya. Iya, ya karena Anas itu menunjukkan bahwa jenengan punya aktivitas. Makanya nanti di situ kaitannya Anas dengan man. Tapi kalau sudah menggabungkan mendapat petunjuk menjadi insan. Itu mah. Memang ya kalau ndak ngaji ndak tahu. Lah terus segawe modal apa ngomongmu ngono. Iso ngomong ngrungokne tok engko kuwalik-walik ditekoki dasare bingung. Nyatanya sudah banyak orang bisa ngomong gitu apa enggak? Bahkan hafal kok Anas, Falak, Alak, hafal semua. Searti-artinya. Nah, searti-artinya. Nah, tapi begitu nanti kok iso ngene itu asal usulnya piye? Itu kan kalau sudah kayak gitu simbol mercy diingkarin. Sudah bisa ngerti simbol mercy diingkarin, ya bukan hanya mahal, eksklusif dan orang-orang tertentu saja yang paham. Ya otomatis, makanya kan tidak setiap orang bisa punya mercy. Orang tertentu sebetulnya gini Mas, itu kaitannya dengan kapasitas. Mercy kan beruntung. Iya. Mercy. Iya. Jadi semua itu kaitannya dengan kapasitas dan sesuatu yang berkaitan dengan kapasitas dan apa saya ngomong dan tadi realitas. Bukan. Ya pokoknya itu lah. Karena kalau sudah dihubungkan dengan mercy, itu orang yang tidak tahu akhirnya. Kenapa tidak tahu? Mercy itu kan keberuntungan. Keberuntungan kan orang yang ya sudah gambler lah, dia beruntung. Tapi kalau sudah dengan Quran kan bukan keberuntungan lagi, karena sebuah kepastian mercy itu gitu. Ya, karena bukan dia keberuntungan lagi. Karena dia sudah ngerti ilmu kepastiannya itu sendiri, makanya harus menguasai matematika menyeluruh. Jadi mulai dari aljabar sampai aritmetika, geometri, kalkulus, sama yang satu tadi ada berapa? 7 tingkatannya. Matematika tadi ada 6 atau 7 itu. Itulah. Itu ya itu karena nggak bisa diingkari Mas. Wong itu memang kejadiannya jenengan dhewe. Tadi makanya ilmunya kan ada 5 ya. Dari ilmu psikologi, matematika dulu, baru psikologi. Setelah memahami kejiwaannya, dia memahami kepastian dan ketauhidan itu matematika. Habis itu psikologi memahami kejiwaannya. Setelah memahami kejiwaannya, maka dia mengenali tentang gerakan dirinya itu. Karena dimotori oleh kejiwaannya itu, berarti gerakan fisikanya itu, mekanisnya itu. Ya pada ini kan runtut. Terus dia akan memahami secara morfologi jaringan, secara tubuh batinnya itu, ya kan? Berarti ini dia ngomong secara biologinya, kimiawinya, kan ke sana. Habis itu dia akan memahami secara ilmu apa Mas? Kan tak sebutnya limo, soalnya perlu tadi. Dieling-eling lah, biar saya juga ikut terbantu. Karena kalau sudah go ini kan sangat banyak di sini. Saya sangat memahami. Artinya orang dengan kecerdasan heterogen itu beda dengan orang yang berkecerdasan homogen. Makanya kalau berkecerdasan homogen disebut profesor. Iya. Karena itu sebuah profesi. Profesi itu kan lurus satu. Iya. Tapi ketika orang berkecerdasan heterogen, itu tidak bisa disebut. Makanya akhirnya disebut al-ulama, orang yang tahu. Iya, memang al-ulama harus al-ulama. Memang rata-rata seperti itu. Tapi yang penting jangan lupa dari rule-nya. Judul kita hari ini apa sih dari Tongkat Musa? Iya. Tongkat sakti. Padahal setiap laki-laki pasti punya tongkat. Sebetulnya itulah ya. Tapi ya jangan lupa, perempuan juga punya tongkat tapi merupakan lubang tongkatnya. Makanya kan begini. Sarungnya. Kalau keris itu kudu ono warangkane. Ya, ono warangka nggak bisa.
malu-maluin. Nah, sekarang saya tak tanya, namanya warangka keris, warangka bayonet, warangka golok, warangka mandul, kira-kira enek mas sing horizontal? Itu sebuah kesatuan khusus. Masih kerisnya lekuk-lekuk tapi warangkanya tetap lurus. Berarti kan vertikal mas, Iya. menunjukkan bahwa lurus itu ya sirotol mustaqim, makanya nikmat. Wes iki malah karan-karan ya. Yang jelas itu tadi sampai Quran surat mana Ya, mas? sekarang dilanjut ke 9615 al-alaq. Ya sekarang Karena kalau yang itu kan sudah saya sebutkan tadi mewakili mutasabihatnya. ya, jadi kalau yang al-alaq itu sesungguhnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Ar-Rahman itu. Makanya bi ismi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sesungguhnya. Iqra bismi bi ismi Rabb. Nah, mengapa Rob di situ? Karena alaq itu enggak bisa menyebut Allah, Mas. Bisanya ke Robnya karena bentuk ilmunya itu. Makanya nanti yang diketengahkan di situ kan ilmu semua, Mas. Coba dibaca aja lah, biar enak saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya di sini Nyun sewu di Iqra itu kan menjadi insan, Mas. Bukan seperti yang di Anas. Paham? Nanti perbedaannya tak kaitkan ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, sekarang Ya. tahan. Artinya bacalah bi ismi Rob, berarti kita kembali ke Bismillahirrohmanirrohim. Karena ismi itu kelengkapannya Bismillahirrohmanirrohim. Sebetulnya kamu suruh kembali membaca Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Makanya Bismillah Hiroh. Nah, di gua Hiroh dapatnya itu Hiro itu loh, dari kata-kata Hiroh. Nah, karena depannya ar-Rahman makanya kan dibaca Rohman kan gitu. Sebetulnya kalau diputus itu Hiroh sama ar-Rahman. Udah clear di situ. Nah, kamu menemukan tentang dirimu secara jaringan, secara kejiwaan itu kan betul sebetulnya di Iqra itu. Makanya Iqra itu kembali ke umul kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim untuk mengenal Maliki Yaumidinmu. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu loh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena terus ke berikutnya Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, artinya dia menciptakan manusia itu dari beraneka ragam warna. Karena mengapa? Karena dengan membawa semua unsur data jumlahnya 3 miliar ya, itu nanti ke DNA. Makanya meneliti DNA harus melalui apa yang ada secara tubuh. Badimu itu entah rambut, entah tulang gigimu, entah apa. Iya apa enggak? Iya. Iya. Iqra Ayo terus. wa rabbukal akram. Dia akan memberikan pembelajaran ilmunya itu dari Allah. Tapi dari sesuatu yang dinampakkan dan yang bisa dipelajari. Makanya dikalamkan nanti dipenakan atau ditulis. Rabbukal akram. Ya. Allazi Akrom itu dari sesuatu yang beda. Ngerti maksudnya? Karena penciptaan yang lain-lainnya diapakan? Wa ja'ala lakum syam'a karo di khalaqa. Tapi khusus iki di anfus. Beda gitu loh Mas. Songetkan gitu enggak jenengan? Penciptaan bumi diapakno? Alladzi ja'ala, penciptaan jiwamu di anfus anfus kan beda toh. Dia itu pengen
memberikan clue bahwa awakmu tak bedanya loh Ki penciptaannya ya. Catatan Mas, nanti bagus kamu memberi judul sama memberi shot. Itu loh Mas. Karena penting loh Mas ini. Jarang orang bisa beda-bedakan ini. Ja'ala diciptakan, anfus dihembuskan. Anfus dihembuskan. Nek kholaqa dijadikan. Kan di Al-Quran ada 3 jenis. Ya, jangan catat itu sehingga nanti kamu ambil shot, kamu menerangkan, memberi judul tepat. Penciptaan ada 3, opo wae. Dihembuskan, diciptakan, dijadikan. Nah, berarti dijadikan itu setelah penciptaan karena menuntut yang lainnya lengkap. Kalau penciptaan kan tidak mungkin menghadirkan karena yang ada hanya sang pencipta. Menciptakan sesuatu dari dirinya sang pencipta. Ngono lho Mas. Nek kholidi berarti melengkapi dari penciptaan biar ada kejadian-kejadian berikutnya. Itu loh Mas. Clear? Ya. Nah, kalau anfus berarti berbeda enggak? Beda. Makanya al-akram. Ya. Dari kata-kata karomah, karim. Sekalipun di situ juga bisa diterjemahkan mulia. Karena dari penciptaan tidak ada yang tidak mulia, ngono maksudnya Mas. Ya. Ada kemanfaatan, ada fadlun yang berkelanjutan terhadap makhluk yang lainnya, ngono ya Mas. Ya, Terus ini sudah beda artinya makanya. Ya wes biarno. Allazi alama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan. Ya. Kolam atau kolam penulisan dan pelisanan. Kenyataannya seperti itu apa enggak? Ya. Tapi penciptaanmu tidak ditulis dan tidak dilisankan. Ya. Menurut Mas. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, artinya begini Mas. Allah itu mengajarkan kepada dirimu sesuatu yang sifatnya memang sudah ditaksasulkan. Ada sesuatu yang bisa kamu pelajari. Tapi Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada sebab musababnya itu. Pokoknya Allah menciptakan. Paham maksudnya? Ya. Itu. Dan itu terbukti apa enggak di dalam diri? Ya. Itulah Mas. Karena penciptaan manusia secara fisik ternyata dari tanah. Kan tanah wis ono Mas. Itulah. Tapi nek unsur-unsur yang berkaitan dengan kejiwaan itu mbok goleki angel. Tapi nyatanya ada. Nah, terus yang berikutnya sudah itu. Ya. Artinya sampai kasihkan bingung goleki meneh. Ya itulah. Makanya ini kan baru permukaan Mas. Tapi nanti kalau dibahas lebih keren meneh. Kalau menyeluruh ya, makanya saya tadi kok tak kira nerangnya ala-ala khusus sudah. Ya sudah. Terus penjelasannya kan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan jenengan harus memahami al-ikhlas. Karena al-ikhlas itu sesuatu yang sifatnya keilahiyatan mutlak. Sesuatu yang sifatnya absolut mutlak keilahiyatan nanti versusnya ke manusia. Jadi manusia itu sifatnya sangat relatif. Begitu umurmu wis 75 ya wis ngalih digenteni anakmu wis istirahat ngono ya. Karena ada hidup, bertumbuh dan berkembang, setelah itu silih berganti ya, sedangkan Allah tidak. Itu memahami tentang dirimu, tentang keabsolutan dan relativitas. Nah itu nanti ada kaitannya dengan keilmuan, nanti dibahas berikutnya Mas. Nah, setelah itu kamu akan memahami tentang keuniversalan dan keparsialan, sesuatu yang sifatnya holistik. Alam semesta berarti, tapi juga ada di dalam alam semesta itu ada sesuatu yang sifatnya secara kemandirian kemanusiaan itu sendiri parsial, berarti dari wahidun, dari nafsun wahidan menjadi nafsin itu berarti sendiri-sendiri itu Mas. Jadi mengikuti sesuatu yang sifatnya kuantitatif, jumlah, value, sosok, bentuk, itu nanti ada strukturnya. Nah, beda dengan Allah karena zat tidak mengenal itu, karena memang sumber dari segala sumber hidup. Itu sebetulnya kaitannya ya. Setelah itu apa kurang satu, karena absolut
sesuatu yang sifatnya absolut sama Pasti. kesementaraan atau kepastian ketetapan itu sama. Terus universal dengan kemandirian. Terus satunya apa Mas kemarin? Tak buka Holistik. Holistik itu kan universal. Jadi yang satunya bersifat keabadian, bakok, sama berkaitan dengan kesementaraan, relativitas, bakok, ketetapan, absolut, kaitannya dengan relativitas, kesementaraan, dan peleburan. Karena keniscayaan yang ada di alam semesta adalah sesuatu yang sifatnya penciptaan dan peleburan. Penciptaan berkaitan dengan kholik, peleburan berarti berkaitan dengan makhluknya atau si khalifah manusianya itu. Nah, berarti keniscayaan hukumnya Allah yang ada di alam semesta harus itu. Makanya dibuktikan dengan adanya gen maupun sel itu regenerasi sel. Sel itu ternyata mengalami bertumbuh kembang tapi juga mati dan hidup setiap hari. Itu bisa mengaitkan ya. Inilah kemasan keilmuan Mas sesungguhnya. Itulah hebatnya Al-Quran kalau kita ketengahkan secara utuh. Tuh, makanya kalau tidak mengetengahkan Al-Quran, kamu tidak akan mengenal tentang keabsolutan, kerelativitasan, tidak akan mengenal keilahiyatan juga kemanusiaan. Makanya ini penting. Yang terakhir, keuniversalan itu berarti alam semesta dengan berkaitan dengan universalan, keparsialan. Keparsialan itu apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu harus dipandang dari kacamata ilmu itu sendiri. Artinya sifatnya disipliner, tidak bisa interdisipliner. Yang bisa interdisipliner hanya keuniversalan atau alam semesta itu sendiri, Al-Quran atau kembali ke Allah. Ke yang lainnya sifatnya parsial atau menuju satu titik atau spesifik atau spesialis. Tuh. Clear ya, sudah bisa membedakan itu ya. Aku itu pemirsa. Berbayang bendera Israel itu udah tahu segitiga di awalnya. Jadi itu pemirsa, kemasan apa yang saya ketengahkan ini menjadi sebuah cahaya yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita sehingga meliputi diri kita. Itulah sesungguhnya dengan nanti bisa memahami tentang dirimu bahwa kita adalah sesungguhnya khalifah yang menasbihkan apa yang dinamakan dengan sholat itu sendiri secara hakiki, sehingga nanti kita bisa menjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sesungguhnya pemirsa. Saya tidak ada mudah-mudahan lagi, maka saya ketengahkan segalanya menjadi berkelimpahan di dalam dirimu karena kamu punya fisik dan ternyata kamu dalam kemasan dunia ini, makanya kamu akan berkelimpahan secara dunia dan sekaligus dengan menjadi nur ala nurin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.